Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, serta pemirsa rekaman kajian ini yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu. Antum menuntut ilmu, saya juga menuntut ilmu. Bukan berarti saya duduk di depan antum ini lebih alim dari antum. Justru kesempatan ini adalah kesempatan untuk saya memurojaah ilmu dan terus menimba ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, yang mana kita menantikan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Kita masuk pada Al-Hadis Samanun, yaitu hadis ke-80, yang mana pada pekan yang lalu sudah saya bacakan dan akan insyaallah kita bahas malam ini. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bitakbir, membuka salat dengan takbir, wal qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah bertakbir kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushfis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Bila beliau ruku, posisi kepala beliau tidak terlalu ke bawah, dan tidak terlalu ke atas, sejajar dengan punggung beliau. Walakin baina dzalik, akan tetapi pertengahan dari kepala terlalu mendongak ke atas ataukah terlalu ke bawah. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Bila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau tidaklah sujud sampai beliau benar-benar berdiri. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Dan beliau bila mengangkat kepalanya dari sujud, tidaklah beliau sujud kembali pada sujud kedua sampai beliau benar-benar duduk. Jadi tidak sekedar mengangkat kepala langsung sujud kembali, tetapi benar-benar terdiam sejenak untuk membaca istighfar. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyah. Dan beliau bila melewati 2 rakaat maka beliau membaca at-tahiyyah, yaitu tasyahud. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra. Beliau menghamparkan kakinya yang kiri, wa yansibu rijlahu al-yumna, dan menegakkan
kaki beliau yang kanan. Jadi ini kaifiyah duduk iftirash. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Dan beliau melarang dari bentuk duduknya syaitan, yaitu iqa' atau istirahatnya syaitan. Nanti akan dijelaskan 3 kaifiyah oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Wa yanha an yaftarisha ar-rajul dira'aihi iftirashas sabuh. Dan beliau juga melarang seseorang yang sujud menghamparkan lengan beliau seperti terhamparnya kaki binatang buas. Wa kana yakhtimu sholata bitaslim. Dan beliau menutup salatnya dengan salam. Riwayat ini ya, datang dari Abul Jauza dari Aisyah, sedangkan Abul Jauza ini tidak bertemu dengan Aisyah, sehingga secara sanad sebenarnya hadis ini adalah munqati' atau terputus. Akan tetapi Al-Imam Muslim membawakan sanad lain yang datang dari Al-Imam Al-Auza'i dengan bentuk mukatabah. Mukatabah adalah bentuk tulisan, walaupun belum pernah bertemu dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi Al-Imam Al-Auza'i mendapatkan risalah yang ditulis atau mungkin yang diutus oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga riwayat dari Al-Auza'i menguatkan dari thariq atau dari jalur Abul Jauza ini, sehingga mutaba'ah dari Al-Auza'i dari Ibunda Aisyah adalah menguatkan riwayat ini, sehingga dari gabungan jalur antara jalur Abul Jauza dan Al-Imam Al-Auza'i, maka hadis ini tetap dinyatakan sahih. Begitu pula diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sedangkan Al-Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkannya. Karena memang persyaratan Al-Imam Bukhari sangat ketat. Ya. Ada yang masih ingat apa yang membedakan persyaratan Al-Imam Bukhari dengan Imam Muslim? Barangkali dibahas oleh ustaz lain di sini. Pak Rino. Jadi perbedaan antara persyaratan Al-Imam Bukhari dengan Imam Muslim, kalau Imam Muslim hanya sekedar menyaratkan bahwasanya kedua perawi itu adalah sezaman. Walaupun ada ihtimal belum pernah berjumpa, belum pernah ketemu. Buktinya adalah pada riwayat ini, Abul Jauza lam yablugh wa lam yasma' min Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tetapi dikuatkan oleh riwayat Al-Imam Auza'i, walaupun juga sama-sama belum bertemu tetapi mendapatkan risalah secara mukatabah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Kalau dengan persyaratan Imam Bukhari, maka ini hadis ini tidak masuk pada Sahih Bukhari, sehingga benar ini hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Tetapi riwayat mukatabah adalah sahih. Baik, kita masuk pada makna umum dari hadis ini. Kata Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah ta'ala, tasifu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di hadzal hadisil jalil salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibunda Aisyah menyifatkan dengan hadis ini bentuk sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi annahu kana yaftatihu sholata bi takbiratil ihram wa yaqulu Allahu akbar. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat beliau dengan takbiratul ihram, yaitu dengan bacaan Allahu akbar. Wa yaftatihul qira'ata bi Fatihatil kitab allati awwaluha alhamdulillahirabbil alamin. Dan membuka bacaan setelah takbir adalah dengan surat Al-Fatihah, yang mana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Bukan dengan bacaan basmalah. Ya, walaupun basmalah itu tetap dibaca, tetapi dibaca secara pelan, bukan
secara jahar atau keras. Wa kana idza raka'a ba'da al-qiyami lam yarfa' ra'sahu wa lam yakhfidhu wa inna ma yaj'aluhu mustawiyan. Dan bila beliau rukuk setelah berdiri, beliau tidak mengangkat kepalanya terlalu tinggi, ya tidak mendongak, dan tidak pula terlalu rendah, tetapi beliau lurus, mustaqiman. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i intasaba waqifan qabla an yasjuda. Dan apabila beliau berdiri untuk i'tidal, maka beliau tidak langsung sujud sampai beliau dengan tenang sampai berdiri, ya, tidak langsung sujud. Nah, jadi tidak sekedar berdiri dari rukuk langsung sujud, tapi berdiri sejenak sampai seluruh anggota badan kita tenang. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawi qa'idan. Dan beliau bila bangkit dari sujud untuk duduk, maka beliau tidak langsung sujud sampai beliau benar-benar duduk. Wa kana yaqulu ba'da kulli rak'ataini idza jalas at-tahiyatu lillahi wa shalawatu wat thayyibat. Dan apabila beliau melewati 2 rakaat, ya, entah itu yang salatnya sunnahiyah yaitu 2 rakaat salam, atau 3 rakaat atau 4 rakaat, maka setiap yang 2 rakaat tersebut beliau menyela dengan membaca tasyahud atau at-tahiyatu lillah was shalawatu wat thayyibat. Dalam bentuk beliau duduk iftiras ketika tasyahud. Wa kana yanha an yajlisal musalli fi salatihi ka julusi syaitan. Beliau melarang orang yang salat dari duduk seperti duduknya syaitan. Wa dzalika bi an yafrisha qadamaihi 'alal ardi. Yaitu dalam bentuk menghamparkan kedua kakinya di tanah. Jadi tidak ada satupun yang ditegakkan. Wa yajlisu 'ala aqibaihi, dan dia duduk di atas tumitnya. Saya praktekkan, ya, biar ada gambaran. Jadi dihamparkan keduanya seperti ini. Nah, ini duduk kajulusi syaitan. Ya, karena sama-sama dihamparkan. Tidak ada satupun yang ditegakkan. Kalau yang seperti ini adalah iftiras. Adapun yang seperti ini adalah duduk yang disifatkan oleh Syekh Abdullah dengan duduk seperti duduknya syaitan. Wa yajlisu 'ala qibaihi aw yansibu qadamaihi. Atau bentuk kedua yaitu menegakkan kedua kakinya, kedua telapak kakinya. Ini kaifiyah kedua. Kaifiyah kedua dari duduk seperti duduknya syaitan. Summa yadau al-yataihi bainahuma. Jadi, saya praktek lagi. Tak baca dulu. Jadi, kedua kakinya itu ditegakkan, lalu pantatnya ditaruh di atas tanah. Ini kaifiyah kedua. Nanti dijelaskan juga nanti di sini di Ahkamul Hadis ada bentuk ketiga. Nanti sekalian, ya, biar tak jamak. Kama yanha an yaftarisal musalli dhira'ihi fi sujudi kafirashis sabu. Adapun ini adalah meletakkan lengan ketika sujud. Insyaallah sudah paham, ya, banyak yang praktekkan soalnya. Itu juga dilarang, tetapi tidak sampai membatalkan sholat, hanya makruh. Kama ftataha sholata bi ta'dhimillahi wa takbirihi khatamaha bi talabis salami lil hadirina minal malaikati wal musallin. Sebagaimana beliau membuka sholat dengan mengagungkan Allah berupa takbir, maka beliau menutup sholat dengan meminta keselamatan kepada yang hadir, baik dari kalangan malaikat maupun orang yang sholat. Tsumma ala jami'i ibadillahil as-salihin, kemudian atas seluruh hamba-hamba Allah yang salih, wal awwalina wal akhirin, baik dari yang awal maupun yang akhir. Fa'alal musalli mulahadatan hadzal umum fi du'aihi, dan
kepada orang yang sholat ya secara umum pada doa ini. Ya, Masya Allah, ini doa salam kita ketika selesai dari sholat adalah tertuju pada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Baik bagi kalangan kita, ya saudara-saudara kita yang sholat langsung di dalam masjid yang sama ataukah di luar itu. Di sini ada catatan hadis ke-80 ini. Al-hadis, ya tadi sudah saya jelaskan ya. Lam yukhrijul ila muslimin faqat. Hadis ini tidak dikeluarkan melainkan oleh alimah muslim saja. Dan ini ada ilah. Ilmu ilah ini ilmu yang mengetahui untuk mengetahui apa? Sisi kelemahan hadis. Dan itu tidak sekedar dilihat dari sanadnya. Kadang-kadang secara sanad itu sahih, tetapi oleh para ulama yang ahli ilah, misal Imam Daruqutni, Imam Ibnu Madini, Imam Bukhari dan lain-lain, maka hadis tersebut ada cacatnya. Dan itu penting sekali untuk kita pelajari. Wa hiya annahu ata min tariqi Abil Jauza an Aisyah. Ini sudah saya jelaskan tadi. Wa Abul Jauza lam yasma' min Aisyah. Abul Jauza tidak mendengar dari Aisyah. Wa akhraja Muslimun aydan min tariqil Auza'i mukatabatan la sima'an. Akan tetapi Imam Muslim juga meriwayatkan dari jalur Al-Imam Auza'i secara mukatabah. Bukan dengan mendengar langsung dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang saya teliti bahwasanya mukatabah pun dianggap sahih, sehingga periwayatan dari jalur Al-Imam Al-Auza'i ini dianggap sebagai mutabah yang menguatkan jalur pertama. Kemudian di sini disebutkan gharibul hadis bilhamdulillah. Bagi antum yang sudah mempelajari nahwu agak terasa aneh, mengapa kok bilhamdu tidak bilhamdi? Karena ada harful jar. Kan biasanya ada jar majrur gitu kan. Ada huruf jar, maka isim yang diikuti adalah menjadi majrur dengan kasrah, tetapi ini tetap dengan dhammah. Maka di sini adalah ar-rafu 'ala hikayah. Rafahnya ini adalah sesuai dengan periwayatan cara membacanya, yaitu alhamdulillah. Kemudian lam yushkhis dengan mendhammahkan ya dan mensukunkan shin yang ada titik tiganya, kemudian mengkasrahkan kha yang ada titiknya, kemudian shad yang tidak ada titiknya, afan kha ada titiknya, yaitu lam yarfa'hu. Lam yushis artinya tidak mengangkat kepala terlalu tinggi, tidak mendongak. Kemudian lam yusawwibhu, ya, artinya adalah apa? Lam yahfadhu khafdan balighan, tidak terlalu ke bawah. Jadi bagi antum yang sedang sholat, jenengan yang sedang sholat itu hendaknya tidak memegang betis. Ya. Asalnya kita adalah memegang dua lutut. Ya. Banyak sekali yang saya lihat ada yang sholatnya memegang betis hampir ke tumit, ya, nggak tahu kenapa alasannya. Padahal itu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah memegang lutut dan tidak pula memegang paha. Walaupun ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau sholatnya memegang paha. Ya. Dan periwayatan tersebut mungkin beliau lihat langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mungkin dinasah atau dihapus hukumnya karena telah sharih datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kaifiyah hukum beliau adalah memegang lutut. Kemudian yang keempat yafrishu dengan mendomahkan ra, itu yafrushu, atau dengan mengkasrokannya. Ini tidak dijelaskan artinya. Itu apa? Menghamparkan artinya. Uqbah dengan mendomahkan ain, artinya adalah dijelaskan oleh Abu Ubaid dan selain beliau dengan duduk iqa yang dilarang. Seakan-akan di sini ada iqa yang dibolehkan, dan itu nanti akan datang riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tetapi di sini diperselisihkan. Yang kuat bahwasanya riwayat dari Ibnu Abbas tentang iqa beliau yang dibawakan oleh Imam Al-Albani itu mursal, dan mursal adalah salah satu jenis dari hadis yang lemah. Nanti akan kita bahas insyaallah pada ahkamul hadis. Yastaftihu artinya adalah litakid
la lit-talab, ya. Karena biasanya dengan wazan yastaf'il itu adalah tolabu syai'. Misalnya yastaghfirun, meminta ampunan, ya, tolabu maghfirah. Tetapi di sini yastaftihu artinya bukan meminta dibukakan, tetapi apa? Untuk penguatan saja, yaitu benar-benar membuka salat dengan takbir. Sampai di sini ada yang belum paham, barangkali Pak tambah bingung. Nah, saya takutnya kecepatan malah tambah nggak paham. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut nggih? Baik. Kita masuk ke ahkamul hadis. Kalau tidak paham langsung ditanyakan aja, langsung tutup jari. Biar langsung saya jelaskan. Takutnya jenengan terlupa lewat sampai adzan. Yang pertama, ma dzakaratuhu Aisyah hada min sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa haluhu daiman. Apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha pada sifat salat ini adalah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kontinu, ya, terus menerus. Haitsu nakabiro bikana yufidu dzalik. Yang mana Ibunda Aisyah menyebutkan dengan kana nabiyyu kana Rasulullah adalah semasa beliau hidup itu demikian sifat salatnya. Jadi tidak terkadang-kadang. Ya. Kalau disebutkan terkadang begini dan begitu maka disebutkan dalam lafaz hadis. Yang kedua, wujub takbiratul ihram. Wajibnya takbiratul ihram, yaitu takbir pertama kali ketika memulai sholat. Allati tuharram kulla qaulin wa fi'lin yunafi aqwala sholati wa af'alaha. Yang mana dengan takbiratul ihram ini diharamkan seluruh ucapan dan perbuatan yang menafikan ucapan di dalam sholat dan gerakannya. Gerakan dan ucapan apapun yang tidak termasuk dari bagian sholat maka dinafikan, ditiadakan ketika sudah memulai takbiratul ihram. Apabila seseorang nekat melakukannya maka sholatnya batal. Wa ana ghairu hadisi la yaqumu maqamaha liddukhuli fi shalah. Adapun sighah selain Allahu Akbar maka tidak dapat dipakai untuk memulai sholat, misalnya Allahu Akbar, Allahu Ajal misalnya. Sebagaimana tafsiran dari Abu Hanifah rahimahullah taala. Dan ini tafsiran beliau, fatwa beliau tentang ucapan selain dari Allahu Akbar yang memiliki makna sama tidak dapat diterima karena ini sifatnya ada ta'abudiyah. Bahwasanya sudah ada nasnya dari Rasulullah SAW sehingga tidak perlu kita mencari tafsiran lain dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, wujub qiraatil Fatihah biduni basmalah. Wajibnya membaca Al-Fatihah dengan tanpa diawali, maksudnya secara jahar dengan bacaan basmalah. Adapun secara sir, secara pelan maka tetap diwajibkan membaca basmalah. Khurujun minal khilaf. Karena di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dengan perbedaan yang sengit. Ada yang mengatakan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, sehingga wajib dibaca secara jahar di dalam sholat. Ada yang mengatakan tidak, karena Nabi memulai dengan Alhamdulillah. Begitupun ketika Nabi SAW membawakan hadis qudsi yang mana setiap bacaan Al-Fatihah Allah menjawab, maka ketika bacaan pertama seorang hamba adalah bukan dari basmalah, tapi dari Alhamdulillah dan seterusnya. Yang mana yang lebih kuat dalam hal ini wallahu ta'ala adalah yang menyatakan bahwasanya bacaan di dalam sholat yang pertama kali dibaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Mengenai perselisihan apakah basmalah masuk dalam Al-Fatihah atau tidak, maka itu urusan lain. Karena ini adalah kita bentuk adalah dari iqtida bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang mencontoh bagaimana
bentuk sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak kita nafikan. Adapun basmalah disepakati para ulama bagian dari surat An-Naml. Itu yang mana menceritakan surat Nabi Sulaiman ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Ratu Bilqis. Wa yati istihbab qiraatiha wa yati istihbab qiraatiha sirran insyaallah, dan akan dijelaskan bahwasanya bacaan basmalah ini tetap dibaca secara sir atau pelan, dan ini sunnah. Adapun bagi yang menyatakan ini bagian dari kata ya wajib, ya sunnah lagi. Baik, yang keempat, wujubul ruku', wajibnya ruku', wal afdalu fihi, dan yang paling utama ketika ruku' adalah al-istiwa bila raf'in wala khafdin. Yang utama adalah ketika ruku' adalah istiwa, rata, sampai seakan-akan apabila ada orang yang meletakkan air di atas kita ya, dengan ditaruh di atas gelas atau apa, tidak tumpah karena terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Yang kelima, wujubul raf'i minar ruku', dan wajibnya adalah wajib bangkit dari ruku', itu i'tidal. Wa wujubul i'tidal fil qiyami ba'dahu, dan wajibnya lurus ya, tidak tergesa-gesa untuk sujud ketika bangkit dari ruku'. Yang ketujuh, wujubut tasyahud ba'da kulli raka'ataini, wajibnya membaca tasyahud. Keenam, wujubus sujud ya. Wa wujubur raf'i minhu wal i'tidalu qa'idan ba'dahu, wajibnya sujud dan wajib bangkit dari sujud dan tenang ketika duduk. Tapi di sini wujub di sini adalah maksudnya wajib secara amaliyah. Adapun hukumnya secara fikih adalah bacaan Al-Fatihah itu rukun, ruku', i'tidal dan sujud adalah rukun. Ya. Tapi di sini rukun tentunya ya memiliki nilai wajib. Kemudian yang ketujuh, wajib membaca doa tasyahud setiap 2 rakaat. Fa in kanatis sholatu sunaiyatan salima ba'da, bila salatnya 2 rakaat maka salam setelah tahiyat tersebut. Wa illa qoma, akan tetapi apabila lebih dari 2 rakaat maka berdiri kembali. Yang kedelapan, dan ini yang akan kita bahas secara panjang insyaallah, masyru'iyatul iftirasil musalli rijlahul yusra wa nasbil yumna fil julus. Disyariatkan untuk duduk iftirash yang tadi saya sampaikan, yaitu dengan menghamparkan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan fi ghairi tasyahudul akhir, selain pada duduk tasyahud akhir. Ini bila jumlah tasyahudnya ada 2 ya, karena pada hadis Abu Humaid As-Sa'idi beliau menjelaskan ada 2 bentuk duduk, yaitu duduk iftirash dan duduk tawarruk. Alladzi fadilatuhu at-tawarruk, yang mana keutamanya adalah pada saat tasyahud akhir, yang mana tasyahud itu ada 2, maka tasyahud akhirnya ada dalam bentuk duduk tawarruk dengan memasukkan kaki yang kiri di bawah betis, yang tidak diduduki oleh pantat kita. Faqad waradat bidzalikal ahadits, dan mana di sini banyak disebutkan hadis-hadis yang menyebutkannya. Wal iftirasu wat tawarruk khasun birrijali duna nisa. Nah, ini yang akan kita bahas. Kata Syekh Abdullah, iftiras dan tawarruk itu khusus bagi laki-laki tetapi tidak pada perempuan. Lima akhrajahu Abu Dawud fil marasil min annahu sallallahu alaihi wasallam marra 'ala imra'ataini tusalliyan. Berdasarkan apa yang diriwayatkan atau dikeluarkan hadis dari Abu Dawud dalam kitab Marasil. Ini sudah jelas sekali kan? Marasil itu jamak dari mursal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 perempuan yang sedang sholat. Lalu beliau bersabda, "Idza sajadtuma
fadhumma ba'dal lahm ilal ardh. Bila kalian sedang sujud, maka dekatkan sebagian daging kalian ke tanah. Ini saat apa tadi? Sujud. Tetapi Syekh Abdullah membawakannya pada masalah duduk iftirash dan tawarruk. Makanya saya aneh ketika membaca ini. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajuli. Karena wanita pada saat salat itu tidak seperti laki-laki. Al-Baihaqi mausulan, kata Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah ta'ala. Tetapi setelah saya teliti ulang hadis ini, Al-Baihaqi sendiri mengatakan qala fi Sunanil Kubra, beliau mengatakan di dalam kitab beliau As-Sunanil Kubra, wa ruya fihi hadisun munqati wa huwa ahsanu minal mausulini qabla. Dan diriwayatkan hadis tentang ini yang terputus, dan ini lebih baik dari hadis yang mausul, yang mana kadang-kadang mursalnya itu sahih, yang mausul yang diriwayatkan sampai kepada Nabi ini perawinya, para perawinya lemah. Tapi di sini paham? Jadi segini, misalnya Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Syafi'i, Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Ahmad dari Imam Syafi'i dari misalnya dari Nafi'. Dan Nafi ini tidak dari Ibnu Umar, tapi langsung kepada Nabi. Nafi sini adalah muridnya dari Ibnu Umar. Dan ini adalah mursal. Ini orang-orang kuat semua ini hafalannya, 4 ini. Tetapi ketika Nafi langsung meriwayatkan kepada Nabi SAW, maka ini mursal sahih. Tetapi mursal sahih tetap tentunya lemah secara riwayatan. Karena apa? Dari tabi'in langsung meriwayatkan kepada Nabi SAW, sehingga tetap dihukumi lemah. Jadi ucapan Al-Imam Al-Baihaqi ternyata di sini menyatakan bahwasanya hadis yang mursal itu munqati' atau terputus, sehingga tetap dihukumi lemah. Taruhlah hadis ini sahih ya, tentang idza sajatum fadhamma ba'dal lahm ila al-ardi, maka ini hanya berlaku tentang kaifiyah sujudnya perempuan, yaitu dengan mendekatkan perut ke paha dan ini lengan ke ketiak. Maaf, ini bentuknya. Adapun tentang iftirash dan tawar ini tidak berkaitan. Bagaimana mendekatkannya, apa membungkuk? Tentu akan aneh ketika membentuk kaifiyah duduk iftirash dan tawar, karena saling mendekatkan daging. Wallahu ta'ala. Sehingga asalnya adalah kembali pada bentuk iktidak atau peneladanan kita kepada Nabi, dan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, kecuali bila memang terdapat hadis yang kuat yang membedakan. Yang kesembilan, an-nahyu an musyabahati syaitani fi julusihi, larangan dari menyerupai setan ketika duduk. Wa dzalika bi an yajlisa ala aqibaihi, hal itu dengan duduk di atas dua tumitnya. Wa yafrisu qadamaihi al-ard, dan menghamparkan kedua kakinya di atas tanah. Tadi sudah saya praktekkan yang kaifiyah yang pertama. Au yansibahuma wa yajlisa bainahuma al-ard, atau menegakkan kedua tumit dan duduk di atas keduanya, di atas tanah. Ini saya praktekkan. Tetapi kaifiyah seperti ini saya jarang menemuinya, kecuali mungkin orang yang baru belajar sholat. Saya jarang sekali melihat orang yang duduknya seperti ini. Jadi kedua tumit ditegakkan seperti ini, tetapi pantatnya ditaruh di atas ini. Jadi jarang sekali ya, dan bentuknya agak susah kalau dipraktekkan. Tapi yang mungkin dihamparkan seperti ini mungkin ada kayak gini. Tetapi kalau ditegakkan keduanya ini ya nggak nyampe. Dan yang ketiga, au yansibahuma wa yajlisa ala aqibaihi, dan ini yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Albani di kitab Sifat Salat beliau.
Ditegakkan keduanya dan duduk di atas tumitnya seperti ini. Kata Syekh Abdullah, ini adalah masuk dalam keumuman bentuk qira'ah yang dilarang dalam hadis ini. Hadis ke-80. Nah itu kalau yang menurut mengatakan bahwasanya riwayat Ibnu Abbas itu sahih, ya itu berarti di antara dua sujud saja, tidak ketika tasyahud. Saya bacakan dari ucapan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, oh ini tentang ini ya, tentang kaifiyah perbedaan laki-laki dan perempuan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, amma kaunu lirijali wa nisa fa na'am fa huwa sabitun fi haqqin nisa'i warijal. Adapun kondisi bentuk salat laki-laki dan perempuan, maka betul bahwasanya itu sabit. Li'anna al-asla tusawwir rijali wan nisa'i fil ahkami asy-syar'iyyah. Pada asalnya bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sama bentuk hukumnya di dalam syariat. Illa bidalilin syar'iyyin, kecuali dengan dalil syar'i yadullu ala adami tasawi, yang menunjukkan atas perbedaannya. Walaysa hunaka dalilun syar'iyyun sahihun ala annal mar'ata takhallafa 'anir rajuli fi hay'atis shalah. Dan di sini tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Bal hiya warajulu ala hadin sawa. Dan bahkan bentuk sholatnya perempuan dengan laki-laki itu adalah sama. Baik, kita dengarkan adzan terlebih dahulu karena alarm sudah berbunyi. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, di sini saya sebutkan ada pertanyaan dari jamaah kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ahsanallahu ilaikum ya Syekh. Ma kaifatul iqa' al mustahabba wal makruh wa mata yaf'alu ya Syekh? Bagaimana bentuk iqa', yaitu iqa' tadi apa? Duduk di atas tumit. Yang disunahkan dan makruh itu bagaimana? Dan kapan dilakukan, kata beliau. Kata penanya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, na'am, amal masyhur 'indal Hanabilah rahimahumullah fa inna jamil iqa' makruh. Ya, dan yang terkenal, yang masyhur di kalangan Hanabilah, bahwa seluruh bentuk iqa' yang tadi saya contohkan tadi, ya, menghamparkan kedua kaki, menegakkan kedua kaki dan meletakkan pantat di tanah, ataukah meletakkan pantat di atas tumit, ketiga bentuk itu adalah makruh. Sawa'un kana binasbil qadamain aw julusi 'alal aqibain. Sama saja apakah menegakkan kedua kaki atau duduk di atas tumit. Ya, jawaban beliau panjang, dan adapun dalil yang berasal dari Ibnu Abbas, ya, kalau itu sahih, wa la'alla Ibnu Abbas kana yahfadhu hadza as-sunnah summa nusikhat. Barangkali Ibnu Abbas ini apa namanya? Menghafal sunnah ini pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sudah dihapus hukumnya. Dan ini banyak sekali yang hadis itu hukumnya sahih tetapi terhapus hukumnya. Sebagaimana tadi
praktik ruku yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala yang meletakkan tangan di paha beliau. Barangkali beliau mencontoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi telah datang praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung dilihat oleh para sahabat yang lain, jumhur sahabat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau di kedua lutut beliau, dan itu menghapus hukum yang dipraktikkan oleh sahabat. Tentunya ketika ada praktik kaifiah ibadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diselisih oleh para sahabat, tentu yang dikedepankan oleh kita adalah praktiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal praktik wudhunya Nabi sampai ke siku, lalu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mempraktikkannya sampai ke tiak misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kaki sampai kedua tumit, lalu Abu Hurairah sampai lutut misalkan ketika wudhu. Maka yang didahulukan adalah praktiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika langsung dilihat oleh para sahabat beliau. Fala ala Ibnu Abbas, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bin nisbati lil iq'a kana yakhfadu dzalika fi awalil amr. Bahwasanya dinisbatkan kepada bentuk duduk iq'a yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini, beliau menghafalkan hal itu pada awal kali diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa nusikhat, lalu terhapus. Mana terhapus buktinya? Ya ini di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis ke-80 ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari duduknya seperti duduk syaitan. Wal muhim, kata Ibnu Utsaimin, annal qaula sahiha annahu la iq'ala fis shalah. Yang jelas bahwasanya pendapat yang benar adalah tidak ada iq'a di dalam salat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Wallahu ta'ala alam. Ini tentunya untuk kehati-hatian kita ketika ada perselisihan pendapat di kalangan ulama antara yang membolehkan dan yang memakruhkan, yang lebih hati-hati adalah tidak mempraktikannya. Karena minimal kalau toh kita tidak mempraktikkan, maka menurut ulama yang membolehkan kita tidak berdosa, ya apa enggak? Adapun ketika kita mempraktikkan, maka menurut pendapat yang memakruhkan, maka kita sudah jatuh kepada hal yang makruh. Itu bagaimana fikih kita ketika menjumpai ada perbedaan yang sengit di kalangan ulama adalah apabila perbedaannya antara yang menyunahkan dan yang mewajibkan, maka kita melaksanakan, atau minimal antara yang memubahkan dan menyunahkan dan seterusnya. Tetapi apabila ada yang memubahkan dan yang memakruhkan, maka kita hati-hatinya adalah ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita masuk pada perbedaan ulama. Yang pertama adalah as-sahihu indal usuliyyin anna af'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tadullu 'alal wujub. Ini menurut ahli usul, bahwasanya perbuatan Nabi tidak menunjukkan kepada kewajiban. Wa inna ma tadullu 'alal istihbab. Hanya saja menunjukkan kepada kesunahannya. Illa idza warada ma yaqtadi dzalika. Kecuali terdapat dalil yang membawa pengertian wajib. Wa hadhil af'al wal aqwal al mausufa fi hadzal hadis tadullu 'alal wujub. Adapun ucapan dan perbuatan, perbuatan dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan dalam hadis ini justru membawa pada pengertian wajib. Karena ini berkaitan dengan salat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kata-kata salatlah, maka di sini ada perintah wajib karena bentuknya perintah. Wa hadzal aslu fiha walakin yujadu fi wujubi ba'dihha khilafa bainal ulama. Akan tetapi terdapat hal yang wajib, tetapi di sini diperselisihkan oleh ulama karena adanya pertentangan dalil. Di antaranya adalah tentang tasyahud awal. Al-Imam Ahmad, Imam Lais, Ishaq, Dawud, Abu Sa'ur dan Syafi'i pada salah satu riwayat beliau memandang bahwasanya
tasyahud awal ini wajib? Berdasarkan pada hadis yang terdapat tentang keterangan tasyahud ini. Min ghairi taqyidin bitasyahudil akhir. Tanpa ada pengaitannya dengan tasyahud akhir. Faminha hadzal hadis alladzi ma'ana. Di antara hadis yang dijadikan oleh para ulama yang mewajibkan tasyahud adalah hadis ini yang ke-80. Dan hadis lain adalah berasal dari Ibnu Mas'ud yang mana beliau meriwayatkan, yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, begitu Imam Ahmad dari jalur min turuqin rijaliha thiqat, yang mana jalur-jalurnya terpercaya. Wa huwa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu tahiyyatu lillah." Bila kalian duduk di setiap 2 rakaat, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. Sisi pendalilannya adalah dari ucapan beliau faqulu, ucapkanlah, perintah di sini. Maka setiap nas yang berbentuk perintah maka menunjukkan wajib. Adapun ulama yang lain, di antaranya Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, pada riwayat yang kedua, riwayat yang beliau yang lain, mengatakan bahwasanya tasyahud pertama adalah sunnah. Dalil mereka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya karena lupa. Walam yarji ilaihima, dan beliau tidak mengulanginya ketika sujud sahwi. Walam yungkir ala sahabati hina tabauhu ana tarkihima, dan beliau tidak mengingkari sahabat yang mengikuti beliau ketika lupa. Tetapi di sini dijawab, anna ruju'a ilaihima innama yajibu idza dzakara musalli. Adapun rujuk kepada keduanya, yang mengembalikan permasalahan ini bahwasanya itu istihbab sunnah. Innama yajibu, hanyalah wajib idza dzakaral musalli. Ya, bahwasanya Nabi meninggalkan bukan karena sengaja, tetapi karena lupa. Maka hal yang wajib bisa terhapus karena lupa. Hatta sholat pun apabila lupa, tidur, pingsan, maka ya tentu tidak terkena kewajiban sampai dia ingat. Qablan yang tamidu qaiman, apabila dia ingat, ya, orang yang sholat itu ingat sebelum berdiri, maka dia wajib duduk kembali. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fi rak'ataini," bila salah seorang kalian berdiri, ya, dari 2 rakaat, falam yastatimmu qaiman falyajlis, bila dia lupa dari duduk tahiyat dan dia belum sempurna berdiri, maka hendaknya dia duduk untuk melakukan at-tahiyat. Fa idza istatamma qaiman fala yajlis, tetapi bila dia sudah terlanjur berdiri, maka jangan duduk kembali. Kenapa? Karena berdiri adalah dari rukun salat. Adapun tahiyat awal adalah wajib, sehingga yang wajib tidak boleh didahulukan dari yang rukun. Ini menurut ahli fikih. Wa yasjudu sajdatayni sahwi, sajdatay sahwi. Jadi apabila kita lupa dari tasyahud awal, misalnya sholat sendiri ataukah menjadi imam lalu lupa dari tasyahud awal, maka gantinya adalah sujud sahwi dan jangan membatalkan sholat. Dan ini fikih pula bagi para makmum, ya. Bila misalnya imamnya sudah diucapkan subhanallah subhanallah, tapi imamnya sudah terlanjur berdiri, maka jangan memaksa. Kita langsung ikut berdiri saja. Bila misalnya imamnya sampai salam tetap enggak sujud sahwi, ya diingatkan tadi tasyahud awal, biar sujud sahwi setelah salam, diingatkan. Itu fikihnya. Antara imam dan makmum tentu mestinya memiliki fikih sehingga tidak asal-asalan. Kalau imamnya jahil, sudah diingatkan tasbih, enggak ingat, yuk ulangi lagi sholatnya, kan repot. Makanya ini perlu belajar. Dan ketika kita berilmu, ya tentunya lebih ringan. Kita punya solusi dari syariat Islam ketika kita lupa bagaimana dan seterusnya.
Wa sujud sahwi yujbirul wajib wal masnun. Ya. Dan sujud sahwi itu menambal hal yang ditinggalkan ya dari kewajiban maupun yang sunnah ketika lupa. Ini jawabannya. Jadi ketika Nabi SAW meninggalkan tahiyat awal karena lupa dan beliau menggantinya dengan sujud sahwi, bukan menunjukkan bahwa tahiyat awal itu sunnah. Bahkan yang utama di Madzhab Syafi'i sendiri ya sebagaimana yang kita pahami bersama bahwasanya itu wajib. Walaupun di sini ternyata Al-Imam Syafi'i pernah menyatakan pendapat bahwasanya tahiyat awal itu sunnah. Kemudian perbedaan pendapat kedua, waqtalafu fi sifatil mustahabbah fil julus. Dan mereka juga berselisih pendapat tentang sifat yang disukai atau disunahkan ketika duduk. Hanafiyah berpendapat bahwasanya iftiras fi jami'i jilsati shalah. Madzhab Hanafi berpendapat ketika sholat itu duduk iftiras semua. Baik yang 2 rakaat atau 4 rakaat, semuanya duduk iftiras. Ya, mereka berpendapat bukan asal berpendapat, ada dalilnya. Alasan mereka ya tadi di sini sawaun baina sajdatain ya. Sama saja apakah di antara 2 sujud atau kata syahud awal atau kata syahud akhir. Berbeda dengan Malikiyah. Kalau Malikiyah justru sebaliknya. Setiap duduk tawaruk semua. Ini. Karena memang apa? Saat itu memang dimaklumi bahwasanya orang-orang yang belajar itu persebaran hadis itu masih terbatas. Berbeda dengan sekarang. Bahwasanya persebaran hadis sekarang sudah hampir sempurna, tinggal kita mau belajar atau tidak. Fahum yarawna masyru'iyata at-tawarruk fi kulli jilsatis shalah. Adapun Malikiyah berpendapat bahwasanya setiap duduk ketika salat adalah tawarruk, duduk seperti tahiyat akhir. Saun maka minha li tasyahudain au kana baina sajdatain. Apakah di antara 2 tasyahud ataukah 2 sujud. Adapun antara madzhab Syafi'iyah dan Hambali ada kemiripan. Wa dhahabat Syafi'iyyatu ila al-iftirasi fi tasyahudil awal min as-salati dzat tasyahudain. Adapun Syafi'iyah apabila tasyahud ini ada 2, semisal salat Isya nanti, maka tasyahud awal adalah duduk iftirash. Bila tasyahud akhir adalah dengan tawarruk. Ini juga mirip dengan Hambali. Wa dhahabat al-Hanabilah ila al-iftirasi fi tasyahudil awal wa fi tasyahudil akhir idza kanat as-salatu laysa fiha illa tasyahud wahid. Adapun Hambali hampir mirip dengan Syafi'i. Bila 4 rakaat ya tasyahud awal dengan iftirash, tasyahud akhir dengan tawarruk. Tetapi Hambali ada catatan tambahan. Bila salatnya 2 rakaat, maka tasyahud akhir pun yang 1 tasyahud itu adalah tetap iftirash. Wa ila tawarruki fi tasyahudil akhir min as-salati dzat tasyahudain. Hanya saja duduk tawarruk itu ketika salatnya 2 tasyahud, semisal salat Isya, salat Maghrib, salat Zuhur dan Asar. Dalil dari Hanafiyah adalah dari Sa'id bin Mansur, dari Wa'il bin Hujr, kata beliau, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qa'ada wa tashahhada farasa qadamahu al-yusra 'ala al-ard. Tatkala beliau duduk dan bertasyahud, maka beliau menghamparkan kakinya yang kiri di atas tanah, wa jalasa 'alaiha, dan beliau duduk di atasnya. Dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasta fajlis ala rijlikal yusra." Bila engkau duduk, hai Rifa'ah bin Rafi', maka duduklah di atas kakimu yang kiri. Kaki kirinya diduduki ketika sholat. Dan beliau dan madzhab Hanafiyah memutlakkan pada seluruh jenis duduk ketika sholat. Dan begitu pula yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau menyahihkannya bahwasanya Rasulullah SAW duduk untuk tasyahud, faftarasa rijlahu yusra. Lalu beliau
menghamparkan kakinya yang kiri, wa aqbala bi sadril yumna ala qiblatihi. Dan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan dalil yang dibawakan oleh pihak Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun sifat duduk di antara dua sujud, yaitu iftiros, antara kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, sisi pendalilan dari hadis ini anna ruwatuha dzakaru iftiros litasyahhud. Bahwasanya para perawinya menyebutkan iftiros ini untuk tasyahud. Walam yuqayyiduhu bil awal. Dan tidak menentukan bahwasanya itu untuk tahiyat awal. Waqtasaruhum 'alaiha bila ta'arudin li ghairiha yushiru bi anna hadhihi sifat litasyahhudaini jami'an. Dan ringkasan mereka tanpa ada penentangan, tanpa ada pertentangan, menunjukkan bahwasanya sifat ini adalah untuk dua tasyahud bersamaan. Jadi apa yang diperselisihkan antara Hambali dan Syafi'i ini satu hadis yang sama, yaitu dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Tetapi di situ disebutkan bahwasanya dua tasyahud, sehingga yang lebih kuat adalah sisi pendalilan dari Hambali, yang mana bahwasanya duduk tawaruk adalah untuk tasyahud yang ada dua tasyahudnya, sehingga iftiros ini adalah persiapan untuk kembali berdiri. Allah Ta'ala alam. Kemudian perselisihan ketiga, walakin waqa ikhtilafu baina Syafi'iyah wal Hanabilah fi sholati, ini sudah kita nukil tadi, bahwasanya sisi perselisihannya adalah pada hadis tersebut, adalah pada hadis Abu Humaid As-Sa'idi, bahwasanya beliau menyebutkan kaifiyah duduk iftiros dan tawaruk pada dua tasyahud, sehingga yang lebih kuat adalah ketika tidak ada tasyahud yang kedua maka tetap duduk iftiros. Kemudian wa ajmal ulama wala masyru'iyyat taslim, walakin ikhtalafu hal masyru' taslimatan atau taslimatun wahidah. Ini adalah bentuk ikhtilaf ketiga. Para ulama bersepakat ya, disyariatkannya salam. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah yang disyariatkan itu dua salam ataukah satu salam. Yang sahih adalah disyariatkannya dua salam di sihhati hadisihha, karena hadis-hadisnya adalah sahih. Wa dha'fi ahaditsi taslimatil wahidah, dan lemahnya hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya salam satu kali. Taruhlah hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan salam hanya satu kali, maka hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salam dua kali adalah ziyadah yang diterima, ya, wa ziyatu min minasiqati maqbulah, karena tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan antara hadis yang menyebutkan satu salam dan dua salam. Kemudian waqtalafu fi wujubi taslim, wa dhahabatil hanafiyatu ila adami wujubihi. Dan ini agak aneh ya, Hanafiyah menyatakan bahwasanya salam itu tidak wajib. Mustadilin Nabi ma akhrajat Tirmidzi min an Ibnu Umar. Ya, bahwasanya Hanafiyah menyatakan salam itu tidak wajib. Jadi kalau salat itu tidak pakai salam juga sah katanya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, tetapi hadis ini tidak saya temukan lafadznya seperti ini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza rafa'al imamu ra'sahu minas sajdah," bila imam mengangkat kepalanya dari sujud, waqa'ada, lalu dia duduk, summa ahdasa, lalu berhadas, misalnya kentut dan seterusnya, qabla taslim, sebelum salam, faqad tammat salatuhu, maka sudah sah salatnya.
Ini hadis agak aneh isinya. Karena apa? Tidak sebagaimana yang kita praktekkan selama ini, dan itu ternyata hadisnya lemah. Yang saya dapatkan dari pencarian saya, riwayat yang tepat diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi adalah idza akhadat yakni rajulu wa qad jalasa fi akhir salatihi qabla an yuslim faqad jazat salatuhu. Idza ahdasa yakni rajul, bila seseorang berhadas ketika salat, wa qad jalasa fi akhir salatihi, dan dia sudah duduk tahiyat akhir qabla an yuslim, sebelum dia salam, maka salatnya sudah mencukupi. Hada hadisun laisa isnadu bil qawi, kata Imam Tirmidzi. Ya, Imam Tirmidzi sendiri mengatakan sanadnya tidak kuat. Waqad tarabu fi isnadihi, dan sanadnya itu goncang. Ittirab. Dan sebagian ahli ilmi berpendapat, mereka mengatakan idza jalasa miqdarut tasyahud wa ahdasa qabla yusrin faqad tamma salatuhu. Dan ini pendapat-pendapat seperti ini saya rasa tidak perlu ditanggapi karena memang dasarnya adalah hadis lemah, ya, tidak perlu dipertimbangkan, ya, tidak muktabar. Wastadalu bi hadisil musii fi shalah, dan kalangan Hanafiyah juga beristidlal dengan hadis musii'us shalah, yaitu orang yang mengulang salatnya 3 kali, yang dinyatakan oleh Nabi tidak sah salatnya karena terlalu cepat. Haitsu lam ya'muruhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bitaslim, yang mana pada hadis itu tidak disebutkan Nabi memerintahkan untuk salam. Tapi hal ini bisa dijawab, ya, bahwasanya fala yunafil wujub, bahwasanya hal yang tidak disebutkan dalam hadis musii'us shalah tidak menafikan bahwasanya salam itu tidak wajib, tetap wajib karena didapatkan dari hadis-hadis yang lain. Adapun riwayat dari Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar yang tadi saya sebutkan hadisnya, bahwasanya kalangan hufadzul hadis, ya, para penghafal hadis bersepakat bahwasanya hadis ini lemah, sehingga tidak perlu dipertimbangkan pendapat mereka yang menyatakan orang yang sholat tidak salam itu sah sholatnya. Bagaimana apabila misalnya lagi sholat ada iqamat? Ini tentu ada udzur, ya, tidak disengaja untuk membatalkan sholat. Dan ini tentunya hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh para muadzin ketika misalnya dia memilih seseorang tertentu yang ingin jadikan imam, maka tunggu sholatnya sampai selesai. Pernah saya dapati, ya, ketika di Cirebon, di Uri Malang, saya nggak tahu kalau saya mau jadi imam, saya masih sholat, masih sujud dan iqamat, ya saya batalkan sholatnya. Ternyata setelah saya batalkan sholat, saya ditunjuk jadi imam. Kan itu tidak etis. Hendaknya apabila seorang muadzin ingin menunjuk seseorang untuk dijadikan imam, maka tunggu sampai selesai sholatnya. Jangan buru-buru iqamat. Iqamat itu bukan berdasarkan alarm, ya. Alarm itu hanya sebagai panduan waktu lamanya saja. Karena yang dijadikan panduan adalah kesepakatan imam. Misalnya imam sudah bilang, ya, sholat ditegakkan, aqimus shalah, maka muadzin bisa iqamah. Ngapun tenenge. Karena ini adalah hal yang ada beberapa masjid tidak begitu memperhatikan hal ini, entah di Cirebon ataukah di mana, ya. Saya tidak ingin menunjuk, ya, takutnya ada orang yang tersinggung. Baik. Wal hanibatu, dan kemudian wa dhahaba jumhurul sahabah wa tabi'in wa min ashabil madzhab Syafi'ah fa Syafi'iyah wal Hanabilah lal wujud. Adapun jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan murid-murid madzhab dari Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa salam itu wajib berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aytumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa bima sabata inda ashabis sunan, dan sebagaimana sabit, ya, ada hadis yang disepakati oleh para imam ahli sunan, yaitu Imam Tirmidzi,
Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah semuanya meriwayatkan hadis ya, dari Ali bin Abi Thalib dan Abu Sa'id Al-Khudri, miftahus shalah at-tuhur, pembuka salat adalah bersuci, tahrimuha at-takbir, yang mengharamkan dari segala kegiatan yang mubah adalah takbiratul ihram, wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan kembali adalah salam. Sehingga kita pastikan bahwasanya seseorang yang menyengaja untuk membatalkan sholatnya sebelum salam, maka sholatnya tidak sah, kecuali apabila ada udzur. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas, ya, tidak mengapa kita membatalkan sholat apabila memang sudah dikumandangkan iqamah. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas ya. Saya lihat jenengan kayaknya agak bosan ya. Ya, silakan Pak. Yang ikah ya Pak. Tasyahud akhir, nggih. Nah. Salat witir yang langsung satu tasyahud. Nggih. Yang misalnya 3 rakaat langsung. Ya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Maka bila misalnya kita melihat pada sholat yang lebih dari 2 rakaat pada witir, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, atau 9 rakaat dengan satu tasyahud ya, terutama yang 3, 5 ya. Adapun 7 itu diperselisihkan apakah 2 tasyahud ataukah 1 tasyahud. Maka apabila tetap 1 tasyahud, maka duduknya iftirash. Ya, tetap duduk iftirash. Adapun yang 7 ya, saya lebih condong kepada 2 tasyahud ketika 7 rakaat. Maka tasyahud awal iftirash, lalu bangkit ya, berarti rakaat ke-6 duduk iftirash, duduk tasyahud awal, lalu berdiri kembali tanpa salam, lalu pada rakaat ke-7 duduk tawarruk. Nggih, Pak. Allah taala alam. Nggih, Pak. Itu aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya ulangi salat, mengulangi takbir lagi. Baik. Untuk kasus pertama yang imam yang ulang-ulang takbiratul ihram ya, tunggu sampai dia mulai bacaan ya, misalnya sholatnya jahriyah. Bila sholatnya sirriyah ya, sampai dia tidak mengulangi lagi. Jangan ikut-ikutan ulang-ulang. Adapun kasus kedua yang orangnya meletakkan tangannya seperti memegang senjata itu makruh. Karena di dalam Hambali yang muktamad bahwasanya orang yang meletakkan tangannya di pinggang adalah seperti orang yang berkacak pinggang. Kacak pinggang adalah makruh ketika sholat, baik ketika dia ingin memposisikan seperti orang memegang senjata ataukah karena hal lain. Ya, mereka beralasan bahwasanya itu bentuk sholat yang orang yang seperti memegang pedang, ya padahal dia nggak pegang bawa pedang. Yaitu dia membawa filosofi di luar sholat di dalam sholat. Padahal sifat sholat adalah tauqifiyah atau ta'abudiyah. Kita tidak boleh membawa filosofi apapun yang kalau baiknya seperti itu, maka contohnya sholatnya seperti ini, bentuknya gerakan seperti ini. Maka itu tidak tepat. Karena apa? Sholat itu adalah mencontoh Nabi SAW. Tidak boleh kita membawa filosofi apapun yang kita pandang baik, lalu kita
praktekkan ketika sholat. Ya, misalnya orang yang bertakbir dengan kayak gini. Alasannya apa? Ini bentuk orang yang seperti bayi yang habis lahir kalau tidur kayak gini. Jadi seperti orang yang pasrah. Ya tidak tepat. Karena apa? Itu filosofi. Dan filosofi tidak selainnya dibawa ke dalam ibadah. Wallahu ta'ala alam. Kita contoh, ya sebenarnya saya mau ini ya, membacakan hadis ke-81, tapi saya teringat bahwasanya hadis ke-80 ternyata belum tak bacakan dari awal ya. Saya ingatnya tuh pas tadi murojaah itu mulai dari ikhtilaf ulama. Ya ternyata oh iya kemarin belum baca ininya ya, keterangannya. Maka tadi saya murojaahnya sampai hadis ke-81 bahwasanya bentuk kaifiyah takbir adalah sejajar dengan dua pundak menghadap kiblat. Begitu pula ketika i'tidal dengan 4 variasinya. Ya tadi sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu biduni wawi tanpa menyebutkan huruf wawu. Yang ketiga rabbana walakal hamdu, ada wanya lagi, dan yang keempat rabbana lakal hamdu, semuanya sahih. Tetapi cara mengangkat tangannya adalah sebagaimana tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalik. Bila dia berdiri dari ruku, maka dia mengangkat tangannya demikian, yaitu seperti takbiratul ihram. Bukan kayak gini. Oh, Robbana berarti kayak gini. Enggak, tetapi kayak gini. Jadi mengangkat tangannya ketika bangkit dari ruku adalah seperti takbiratul ihram. Dan ini adalah tauqifiyah, berasal dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh karena Robbana berarti kayak gini, enggak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan begini, kok kita menyelisih beliau? Ya, Allah taala. Oke, Pak. Monggo Pak, saya kasih kesempatan. Masih kurang 10 menitan. Kalau sebelum takbir itu boleh sih? Pripun Pak? Sebelum takbir misalnya Bismillahirrahmanirrahim, boleh sih? Secara asal itu tidak ada tuntunannya. Iya. Kalau misalnya untuk menguatkan niat tanpa dikeraskan, maka boleh. Karena kalau dikeraskan, orang lain menyangka itu adalah bagian dari syariat, dan kita tidak dibolehkan mendawamkan sesuatu dan menyiarkannya, ya, mencontohkannya kepada orang lain, baik secara sengaja atau tidak sengaja, padahal itu bukan bagian dari syariat. Kalau kita baca Bismillah karena ingin kuat niatnya biar tambah fokus, maka kalau sir insya Allah tidak mengapa. Tetapi apabila dikeraskan, maka khawatir itu masuk pada perbuatan muhdas. Wallahu ta'ala. Oke, Pak Mahmud. Oke, Masya Allah, kasir jidan. Yang pertama itu setelah itu imam mau sujud, langsung sujud atau sampai imamnya sujud sempurna. Itu pertama. Ya. Yang kedua, dalam sholat witir dalam 1 rakaat itu ikhtiros atau tawarruk. Baik. Saya cukup heran atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama sudah dibahas pada kajian yang dulu. Mungkin dengan hadir. Ya. Jadi makmum menunggu imam sampai meletakkan keningnya ke tempat sujud. Ya, walaupun baca takbirnya sudah selesai. Dan ini sudah saya wanti-wanti agar makmum yang tepat di belakang imam yang dulu di kajian ini, agar melihat benar-benar apakah si imam ini sudah meletakkan keningnya atau belum. Dan makmum yang tidak di belakang imam hendaknya menjadikan makmum yang di belakang imam itu sebagai panduan. Maka ini sekali lagi pentingnya belajar. Karena sekedar kita belajar sambil lalu, tidak rutin, tidak tidak rajin, tentunya ada hal-hal yang terlewat. Khawatirnya seperti ini ya. Karena saya melihat di masjid sana di Betarokan ya gitu prakteknya. Karena imamnya membaca takbirnya itu karena memakai mikrofonnya tidak ikut seperti ini. Ketika imamnya sujud, makmumnya bareng. Dipikirnya kalau Allahu Akbar, imamnya sudah di bawah, padahal masih turun. Padahal kaifiyah
sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pas sahabat itu menunggu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, ya. Sampai posisinya adalah benar-benar sujud. Tapi saya akan kulik hadisnya, semoga bermanfaat. Hadis keberapa? Ada yang mencatat? Sudah jauh sekali ya. Kayaknya sudah sebulanan mungkin. Nah? Iya, sudah jauh sekali. Kayaknya sudah sebulanan. Makanya nantilah cari lagi. Takutnya terlalu lama. Nanti saya murojaah kembali. Bahwasanya memang kaifiyah praktek sujudnya para sahabat adalah menunggu sampai Rasulullah SAW benar-benar dalam posisi sujud. Dan kata Abdullah, ini dikiaskan atau dianalogikan pada gerakan sholat yang lain. Misalnya ketika imam dari sujud rakaat pertama, lalu ketika makmum melihat imamnya belum benar-benar berdiri, maka makmum pun jangan langsung ikut berdiri, takutnya mendahului walaupun bacaan takbirnya selesai. Jadi kalau misalnya gerakan imam agak lemah gitu misalnya, maaf ya, saya praktekkan. Dari posisi sujud, Allahu Akbar, kalau masih kayak gini, makmumnya harus menunggu dulu, ya, dengan duduk, ya, karena mungkin sudah terlanjur duduk, maka duduk terlebih dahulu sampai imamnya sudah benar-benar berdiri. Dalam? Sudah berdiri dulu. Iya, makanya itu adalah PR ya, terutama bagi jenengan yang hadir di majelis ini bisa menjadi teladan bagi jamaah yang lain. Okay. Karena ini banyak yang masih salah dalam mempraktikkan. Hatta orang-orang yang sudah ngaji pun demikian. Ya. Sehingga kalau saya sendiri menjadi imam, biasanya saya agak akhirkan selama masih dalam gerakan intikal, tidak mengapa. Yang salah apabila sudah dalam posisi tegak berdiri baru Allahu Akbar, maka itu keliru. Karena memang posisi takbir itu ketika berpindah. Jadi ketika mengakhirkan takbir, kalau belum benar-benar tegak berdiri tidak mengapa sampai tegak berdiri. Jadi ketika misalnya saya sudah hampir berdiri, maka baru Allahu Akbar, sehingga pas barnya itu sudah tegak berdiri, sehingga tidak ada kemungkinan makmum mendahului atau membersamai imam. Wallahu ta'ala. Demikian ya, mungkin kita akhiri. Masya Allah, agak ngos-ngosan sayanya, karena naik turun. Enggak. Masya Allah. Sujud satu kali. Enggak sujud lagi. Saya belum ada bayangan ya. Berarti sujud satu kali. Setelah duduk, lalu berdiri kayak tasyahud awal. Ya mungkin makmum dengan membaca subhanallah. Ya Allah Ta'ala alam, maka sebagaimana kasus yang tadi imam diingatkan tidak tahu, maka tetap melanjutkan bersama imam sampai selesai salam baru diingatkan. Tadi rakaat kedua itu kurang sujud, berarti gimana? Yang ulang satu rakaat lagi.
Karena memang sujud itu kan rukun. Bila ditinggalkan satu sujud maka satu rakaat itu dianggap hilang. Sehingga setelah salam ditambah satu rakaat lagi, lalu sujud sahwi. Boleh di sebelum salam atau setelahnya. Dan itu perkara yang luas ya. Apakah nanti setelah salam atau sebelumnya? Kalau misalnya hal yang kurang itu sebelum salam. Tetapi di sini kan ada tambahan salam dulu baru ada ngobrol lagi, maka dua-duanya insya Allah tidak masalah asal ada sujud sahwinya. Jadi ya itu perlunya fikih ya. Kalau makmumnya menjelaskan, imamnya nggak terima, ya udah makmumnya tambah satu rakaat sendiri. Karena kita kan sudah barawatul dhimmah, sudah melepaskan tanggung jawab mengingatkan ya. Tidak perlu memaksakan karena kita belajar agama itu tidak menjadi orang yang memaksa. Dari imamnya tetap saya nggak merasa sujud satu kali kok, ya udah. Kalau jenengan tambah satu rakaat sendiri, harus sujud sahwi Allah Taala. Demikian guys. Ya walaupun mungkin ada banyak hal yang bergejolak di dalam hati, ya kita simpan dulu, mungkin dicatat atau nanti bisa ditanyakan di pekan mendatang. Karena saya juga ilmunya terbatas, takutnya tajawuz ya melebihi batas keilmuan saya juga butuh banyak murojaah dan belajar lagi dari para masa yang membahas kitab ini. Allah Ta'ala alam. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.